Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triani dengan NPM 001013181063120119. Kali ini kita akan membahas kasus usaha pada minuman jus jeruk dengan menggunakan analisis conjoin. Penjual minuman jus jeruk di Cikarang ingin mengetahui preferensi konsumen terhadap atribut jus jeruk. Adapun atribut dan level atribut meliputi: yang pertama, jenis, terdiri dari 3 level atribut: jeruk mandarin, jenis jeruk mandarin. Kemudian yang kedua, jenis jeruk lemon. Yang ketiga, jenis jeruk nipis. Kemudian harga memiliki 3 level atribut. Yang pertama 7.000, 8.000, dan 10.000. Selanjutnya ada kemasan. Kemasan memiliki 3 level atribut: gelas. Gelas yang dimaksud adalah gelas kaca. Kemudian yang kedua, cup plastik, ya. Yang ketiga ada plastik es. Nah, kita akan mengetahui atau kita ingin mengetahui preferensi konsumen terhadap atribut-atribut yang telah tadi kita jelaskan. Nah, kita langsung saja buka IBM atau SPSS statistiknya. Setelah kita buka IBM-nya, ya, kita ke new database, kemudian kita klik open. Nah, di halaman pertama ini, ya, di screen yang pertama kita ke data, kemudian ke original design, kemudian kita generate. Nah, kita akan menentukan faktor name-nya. Tadi faktor name-nya ada jenis di huruf besar. Kemudian faktor labelnya jenis jus jeruk. Nah, selanjutnya kita add. Yang kedua, harga. Faktor labelnya harga jus jeruk, kita add. Yang ketiga, kemasan. Faktor labelnya kemasan jus jeruk, kita add. Kemudian kita klik jenis atau jenis jus jeruk, kita define values. Kemudian value nya kita isi yang pertama, ya. Level atribut yang pertama itu jeruknya jeruk mandarin. Yang kedua, jeruknya jeruk lemon. Yang ketiga, jeruk nipis. Kita klik continue. Selanjutnya kita ke harga, kita define values, kita klik angka 1. Labelnya tadi ada yang 7.000. Kemudian yang kedua ada yang 8.000. Yang ketiga 10.000. Klik continue. Kemudian kemasan kita define. Untuk level atribut yang pertama, kemasan gelas. Gelas di sini maksudnya gelas kaca, ya. Biar lebih simpel kita tulis gelas saja. Kemudian yang kedua, cup plastik. Cup plastik. Plastik. Yang ketiga, plastik es. Oke, klik continue. Nah, setelah kita mengisi atribut dan juga level atribut, langkah selanjutnya kita ke data file. Di sini create new data file. Kemudian kita pilih file. Lalu kita save di tempat yang kita inginkan, local disk D, kemudian di conjoin. Kita kasih nama filenya stimuli, lalu kita klik save dan kita klik OK. Nah, setelah itu ini jangan kita tutup, ya.
Ini jangan kita tutup, output ini jangan kita tutup. Kita ke conjoin 1 tadi yang udah. Nah, habis itu kita buka stimuli, kita open. Setelah itu di sini kita sudah tahu ya, ternyata ada 9 jenis ya, ada 9 combine atau 9 pegabungan yang bakal kita tanyakan nanti ke responden. Untuk respon yang dipakai di dalam mini riset ini ada 5 responden. Nah, kita tulis di Microsoft Excel respondennya. Ini respondennya ya. Ini sudah saya tulis ya, sudah saya deskripsikan respondennya. Kita cek lagi ya. Yang pertama tadi ini ya, jenisnya yang ketiga jeruk nipis. Kemudian harganya yang ketiga ya 10.000. Kemudian kemasannya yang pertama gelas. Kemudian yang kedua jenis yang kedua nomor satu itu jenisnya mandarin, harganya 8.000, kemasannya plastik 3123 ya, dan seterusnya. Nah, setelah kita sampai ke langkah ini, langkah selanjutnya adalah kita menanyakan kepada konsumen ya. Kita menanyakan ya deskripsi ini kepada konsumen. Di sini saya melakukan penilaian secara ranking dengan format penilaian 1 sampai 5. Saya menanyakan kepada konsumen, jenisnya jeruk nipis, harganya 10.000, kemasan gelas. Berapa ranking 1 sampai 5 ya, gitu ya. Kepada 5 responden. Dan hasilnya adalah seperti ini ya. Dari 5 responden, kemudian ini adalah ranking-ranking yang diberikan responden kepada deskripsi stimuli tadi ya. Lanjut, setelah ini kita copy ya, kita ke IBM lagi, kemudian kita ke file, kita ke new data. Selanjutnya kita paste. Nah, muncul seperti ini. Kita ke variable view ya, ininya kita ganti tadi responden. Kemudian ini P1 ya, artinya tanggapan si responden pada deskripsi stimuli yang pertama. Kemudian P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, dan terakhir P9. Lanjut kita ke data file kembali dan berubah ya, berubah. Ini respondennya ada 5, kemudian ini P1, P2, P3, dan sampai P9 ya. Setelah ini kita melakukan penghitungan dengan menggunakan sintak. Oh, sebelumnya kita save dulu ya. Kita save dulu. Foldernya sama di conjoin. Kita namakan ini penilaian. Oke, penilaian kita save. Setelah itu kita ke file, kemudian sintak. Nah, jadi di sintak ini kita akan mengetahui ya, dari 3 level tersebut manakah yang paling menjadi pertimbangan konsumen dalam membeli jus jeruk yang ada di Cikarang. Nah, setelah kita ketik conjoin, nah di sini ada pilihan, kita pilih aja
conjoin plant, conjoin plant. Sorry, spasi dulu. Plant. Kemudian sama dengan spasi tanda kutip. Tadi kita nyimpan di local disk D ya, local disk D. Setelah itu slice kita simpan tadi di conjoin, kemudian slice ya. Nama filenya apa tadi ya? Nama filenya yang pertama stimuli. Nah, huruf ini harus sama besar kecilnya, stimuli soft. Jadi kemudian tanda petik. Lanjut. Nah, yang selanjutnya itu datanya berada di mana? Kita kasih slice data dengan ada di local disk D, local disk D, kemudian di conjoin, kemudian di tadi penilaian. Ini harus sesuai. Selanjutnya kita ke score, slash, ini ada score sama dengan P, P nya gede tadi ya, P1 to P9. Jadi penilaiannya tadi ya, penilaiannya ada 9 deskripsi atau 9 macam yang ditanyakan kepada responden. Selanjutnya kita ke subjek. Oke, subjeknya tadi di sini adalah responden. Selanjutnya ke faktor. Faktor sama dengan tadi apa saja atribut pada analisis ini. Tadi ada jenis, kemudian harga, dan juga kemasan. Yang terakhir adalah print, slice print sama dengan kita Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan mengetahui ya bagaimana kita mengetahui preferensi dari atribut serta level atribut tadi. Kita ke tab run, ke menu run. Ya, di sini ada all, kita klik saja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini muncul ya. Dan di sini kita akan mengetahui preferensi dari analisis conjoin atau preferensi dari jus jeruk tadi yang ada di Cikarang. Kebetulan saya tinggal di Cikarang, makanya saya melakukan mini riset jus jeruk di Cikarang, merupakan salah satu produk pertanian. Nah, kita langsung ke overall statistik. Jadi ini data semuanya telah digabungkan dari data-data di atas ya menjadi overall statistik. Di sini kita bisa melihat utilitasnya, utility estimate ya atau estimasi utility-nya. Jenis jeruk mandarin negatif 156, kemudian jenis jeruk lemon 311, jenis jeruk nipis itu sama kayak mandarin. Jadi jenis jeruk yang paling diminati atau yang paling disukai oleh para konsumen jus buah jeruk ini ya atau jus jeruk ini adalah jenis buah jeruk lemon.
Kemudian dari segi harga kita melihat yang pertama, level atribut yang pertama, harga 7.000 itu negatif 0,22. Kemudian harga 8.244, kemudian harga 10.000 negatif 222. Untuk harga yang paling disukai konsumen adalah harga 8.000, disusul dengan harga 7.000, dan yang paling tidak disukai adalah harga 10.000. Selanjutnya di atribut kemasan. Atribut kemasan ini memiliki 3 level atribut. Yang pertama gelas. Tadi sudah saya jelaskan di awal video. Gelas ini adalah gelas kaca. Ya, gelas kaca ini memperoleh nilai poin negatif 0,89. Cup plastik 0,44 dan plastik es 0,44 ya. Jadi para konsumen lebih menyukai cup plastik dan juga plastik es dibandingkan dengan gelas kaca. Di sini kita tahu importance value-nya ya. Jadi konsumen itu sangat mempertimbangkan ya. Konsumen mempertimbangkan jenis jeruk yang dijual atau jenis jeruk yang dipakai. Ya, di sini terlihat ya jenis jeruk yang jenis merupakan poin yang paling tinggi, disusul dengan kemasan dan juga harga. Ini merupakan tingkatan ya. Jadi semakin besar poin value-nya, maka semakin besar pertimbangan atau pertimbangan konsumen dalam memilih atau membeli jus jeruk. Nah, ini korelasi merupakan sebuah komponen di mana hasil yang di atas itu dapat dipertanggungjawabkan. Untuk person R-nya itu 589, untuk kendal setahunnya 455, dengan signifikansi person R-nya 0,47 dan kendal setahun 0,52. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa konsumen minuman jus jeruk di Cikarang, preferensi konsumennya itu melihat atribut jenis buah yang dipakai, kemudian kemasan yang dipakai, dan harga yang dipakai. Semoga dari mini riset analisis konjoin ini bermanfaat bagi usaha minuman jus jeruk yang ada di Cikarang. Terima kasih, saya Triadi. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.